Ini saya serahkan surat permintaan maaf saya dan testimoni saya, kriminalisasi Mas Anas. Kuasa hukum saya diserahkan kepada Mas Anas Urbaningrum. Mudah-mudahan saya mendapatkan maaf dari beliau. Dan juga mudah-mudahan saya mendapat maaf dari Pak Jokowi yang sudah saya serang berkali-kali secara spiritual, Bu Mega yang sudah saya serang berkali-kali secara spiritual, Pak Budi Gunawan yang sudah saya serang berkali-kali secara spiritual, Pak Prabowo Subianto yang berkali-kali sudah saya serang secara spiritual. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya juga kepada Pak Antasari Azhar. Beliau juga tidak bersalah. Beliau juga korban kriminalisasi. Pepo berhenti, sudah cukup. Saya sudah tidak bisa menutupi Pepo lagi. Dan jangan sampai Pepo bilang tidak mengenal saya, daripada saya ungkap yang lain. Jadi saya masih punya banyak bukti tentang kejahatan. Jangan pernah Pepo mengelak tidak mengenal saya. Saya punya bukti yang masih saya simpan dan pasti akan saya keluarkan. Saya hanya ingin kebenaran itu benar-benar terwujud dan ingin menjalankan amanah terakhir almarhum ibu saya. Teristimewa Bapak mantan Presiden Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono sebagai rakyat Indonesia. Saya sekali lagi meminta dengan rendah hati, dengan segala hormat, sadarlah Bapak, dan kalau bisa bantulah Presiden Insinyur Haji Joko Widodo untuk membenahi bangsa ini, untuk mengembalikan martabat bangsa ini di mata dunia. Maka Bapak akan selamat, Partai Demokrat akan selamat, dan mungkin ke depan Partai Demokrat akan menuai simpati yang luar biasa dari rakyat Indonesia. Kalau tidak, maka saya berani pastikan bahwa saat ini Partai Demokrat Cikeas sementara melangkah pasti menuju kehancuran yang sempurna. Dosa-dosa SBY diungkap. Partai Demokrat menuju kehancuran yang sempurna. Majulah, hadanglah kebenaran, dan kehancuran yang sempurna menanti Anda. Ini sudah berkali-kali saya utarakan. Sebagai anak bangsa, sebagai rakyat Indonesia, saya sudah berkali-kali meminta dengan rendah hati kepada para tokoh bangsa, terutama kepada mereka yang pernah berkuasa, yang juga memiliki dosa-dosa masa lalu terhadap bangsa ini, untuk kalau bisa segera sadar dan bertobat, dan kemudian bantulah Presiden Insinyur Haji Joko Widodo untuk membenahi bangsa ini, untuk mengembalikan kehormatan martabat bangsa ini, agar supaya bangsa ini kembali dihormati oleh dunia. Tetapi para tokoh bangsa itu sepertinya lebih memilih untuk menghadang kebenaran. Dan salah satunya yang sering saya soroti adalah para tokoh dari Partai Demokrat, teristimewa Bapak mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sudah jauh-jauh hari saya pernah katakan bahwa Presiden Insinyur Haji Joko Widodo akan diperhadapkan dengan sebuah situasi di mana beliau itu dipaksa untuk memilih antara dua, mundur atau bangsa ini pecah. Ini adalah strategi bagaimana agar Presiden Insinyur Haji Joko Widodo itu gagal dalam memimpin bangsa ini. Kenapa? Karena kehadiran Jokowi membuat mereka terancam. Kehadiran Jokowi membuat mereka terusik. Dosa-dosa masa lalu mereka yang terkubur, yang tersembunyi, yang ditutup rapat, itu terancam terungkap. Sehingga bagaimana untuk menutupi, melindungi dosa-dosa masa lalu mereka terhadap bangsa ini, ya mereka harus berupaya untuk menggulingkan kepemerintahan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Tapi saya punya keyakinan bahwa yang digunakan untuk menggulingkan kepemerintahan Presiden RI pertama yakni Bung Karno, taktik yang digunakan untuk menggulingkan mantan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur,
itu tidak akan mempan terhadap Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Karena saya sangat yakin bahwa Presiden Insinyur Haji Joko Widodo adalah pilihan yang maha kuasa untuk bangsa Indonesia. Dia bukan sekedar pilihan rakyat, tetapi pilihan yang maha kuasa. Kenapa saya sampai berkeyakinan seperti itu? Karena Presiden Jokowi bukan siapa-siapa. Dia bukan anak orang elit. Dia bukan anak jenderal. Dia bukan anak seorang menteri. Dia rakyat jelata, seorang tukang kayu. Dan posisinya dalam partai PDI Perjuangan, dia hanyalah seorang satgas partai. Dari mana ceritanya seorang satgas partai bisa menduduki tahta RI 1? Dari mana ceritanya seorang rakyat jelata bisa menggapai puncak kekuasaan di sebuah negara yang besar seperti Negara Kesatuan Republik Indonesia ini? Tapi itu yang terjadi, itu yang kita lihat hari ini. Sehingga saya sangat yakin dengan Insinyur Haji Joko Widodo menjadi Presiden Republik Indonesia bukan sekedar pilihan rakyat, tetapi sudah ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa. Presiden Insinyur Haji Joko Widodo bukan sekedar pilihan rakyat, tetapi pilihan Yang Maha Kuasa untuk membenahi bangsa ini. Dan siapapun tokoh-tokoh bangsa yang memiliki dosa-dosa terhadap bangsa ini di masa lalu, yang sadar dan bertobat, merapatkan diri ke pemerintahan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo untuk sama-sama bersinergi dengan pemerintah, membenahi bangsa ini, mengembalikan kehormatan bangsa ini, akan luput dan selamat dari akibat dosa-dosa masa lalunya. Tetapi bagi para tokoh yang memilih untuk menghadang kebenaran, yang memilih untuk melawan Jokowi, dosa-dosa mereka akan dilucuti, ditelanjangi, dan mereka akan dipermalukan di hadapan seluruh rakyat Indonesia. Dan itu sudah mulai terbukti saat ini. Ternyata tidak hanya dengan manuver politik secara kasat mata. Ternyata Bapak mantan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono juga menyerang ke pemerintahan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo secara spiritual. Wow, ini luar biasa sekali. Tapi apakah Jokowi akan terkalahkan? Apakah Jokowi akan dapat ditumbangkan atau digulingkan? Tidak. Saya mau katakan bahwa Partai Demokrat Cikeas masih memiliki kesempatan untuk sadar dan bertobat. Terutama teristimewa Bapak mantan Presiden Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Sebagai rakyat Indonesia, saya sekali lagi meminta dengan rendah hati, dengan segala hormat, sadarlah Bapak, dan kalau bisa, bantulah Presiden Insinyur Haji Joko Widodo untuk membenahi bangsa ini, untuk mengembalikan martabat bangsa ini di mata dunia. Jika tidak, maka permainan belum selesai. Yang Maha Kuasa akan membuktikan bahwa Dialah yang berkuasa atas alam semesta, atas segala kekuasaan yang ada di muka bumi ini. Dan Dia tidak dapat dikelabui oleh permainan politik tingkat apapun juga. Bapak SBY yang saya hormati, Bapak masih punya kesempatan untuk sadar dan bertobat. Bantulah Presiden Jokowi untuk membenahi bangsa ini. Maka Bapak akan selamat, Partai Demokrat akan selamat, dan mungkin ke depan Partai Demokrat akan menuai simpati yang luar biasa dari rakyat Indonesia. Kalau tidak, maka saya berani pastikan bahwa saat ini Partai Demokrat Cikeas sementara melangkah pasti menuju kehancuran yang sempurna. Saya Kristianto Yen Oni, mohon maaf bila ada bahasa yang kurang berkenan di hati para tokoh bangsa, para mantan penguasa. Begitulah cara rakyat jelata mengutarakan pendapatnya. Salam NKRI.